Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Lukas dari Engine Plus Motorsports. Hari ini saya lagi di Mandalika Circuit. Kita akan mereview mobil BMW M2 G87. Tapi yang ini spesial banget karena ini adalah M2 G87 Burg Edition. Nah, apa itu Burg Edition? Burg Edition itu adalah M2 brand new baru G87 yang langsung kita modifikasi untuk mengikuti acara balap di Mandalika yang bernama M2 Trophy Indonesia. Nah, M2 Trophy Burg Sport, makanya nama mobilnya Burg Edition. Nah, event ini adalah event one make race BMW M2 G87, mungkin bisa dibilang yang pertama di dunia. Nah, apa sih bedanya M2 G87 Burg Edition ini dibanding yang standar? Upgrade-upgrade-nya apa aja? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, mungkin izinkan saya bercerita sedikit sebelum kita masuk ke dalam spek lebih detail ya. Jadi sebenarnya waktu kita memodifikasi atau menerima project ini adalah tantangan yang besar ya, tantangan yang luar biasa buat Engine Plus Motorsport karena waktunya yang singkat. Kita harus memodifikasi mobil ini dalam waktu mungkin hanya sekitar 4 bulan, termasuk develop dan trial. Jadi mungkin orang kan mikir ya, gampang tinggal pasang-pasang aja spare part-nya, terus udah digas. Nah, itu dia. Yang menantangnya adalah waktu kita memodifikasi mobil ini supaya bisa dipakai untuk one make race M2 Trophy ini, ada permintaan-permintaan dari Burg Sport itu seperti halnya aeronya ditingkatkan ini. Terus mobilnya harus mempunyai durabilitas yang baik. Itu juga kita harus melalui testing yang cukup banyak. Lalu juga yang pasti adalah mobilnya harus safety. Yang paling menantangnya adalah banyak parts yang kita pakai itu adalah benar-benar bikinan sendiri. Jadi seperti contohnya front splitter, ini lampu delete-nya, terus canard, sampai ke roll cage itu semua kita desain sendiri. Kenapa nggak beli aja gitu kan? Roll cage sendiri di market itu memang belum ada yang sampai depan. Lalu splitter-splitter ini kita bikin sengaja, ini kita cari bahan yang cukup fleksibel tapi kuat. Karena apa? Permintaannya dari Burg itu mobil ini jangan baru masuk gravel, misalnya kalau kita pasangin karbon pecah semua. Kalau ini cukup fleksibel, jadi mobilnya ke gravel, balik lagi semua masih utuh. Nah, sekarang mari kita bahas detail modifikasi yang telah kita lakukan. Oke, dari sisi eksterior, seperti yang kalian lihat, mobil ini sudah menggunakan front splitter. Front splitter ini semua kita bikin in-house di Engine Plus. Dan front splitter ini bukan hanya di depan aja, tapi dia menutup deck ke bagian bawah sampai ke dalam agar downforce-nya tetap baik. Lalu juga di tengah bagian bawah splitter itu ada lubang buangan panas untuk engine oil cooler-nya. Jadi front splitter ini kita desain benar-benar bisa berfungsi. Lalu juga di sini kita kasih canard untuk menyeimbangkan downforce dari wing belakang. Nah, ini juga menarik. Karena bracket wing belakang, canard, semua kita desain sendiri. Lalu kita harus menyeimbangkan downforce dari wing belakang itu yang bisa mencapai sampai dengan 100 kg. Makanya kita pasang canard, makanya depannya juga kita pasangin splitter yang cukup agresif ke depan gitu. Jadi ini perlu perhitungan dan develop sebetulnya yang cukup panjang, tapi semua akhirnya bisa kita lakukan dengan singkat. Dan lagi, waktu kita mendevelop ini semua, waktu itu spare part-nya kan nggak ada, karena kita bikin, jadi kita bikin sesuatu berdasarkan gambar. Baru dari gambarnya benar-benar jadi, ya kan, kita baru mulai coba aplikasi ke mobil dan kita tes. Nah, ini sebenarnya mobil harusnya street legal, tapi karena lampunya kita ganti karbon, jadi nggak street legal lagi deh. Kenapa lampunya kita ganti karbon? Karena lampu BMW ini kan canggih sekali dan harganya itu tidak murah, sangat-sangat mahal. Saya diminta untuk mengganti ini.
dengan yang dry carbon. Makanya ini saya ganti. Karena balapan itu nggak kemana dari sundul-sundulan, ya ada serempet gitu kan. Kalau tiap kali sundul-sundulan, serempetan, mesti beli lampu kayaknya dalam banget rasanya. Towing hook wajib kalau kamu balap. Lalu di sini juga kita pasang grill mesh untuk mencegah cipratan batu dari depan. Ini aslinya nggak ada. Ini juga in-house, bikinan kita sendiri. Wah, ini masih mulus banget. Berarti ini di depan terus nih mobil. Jadi mobil ini disetir oleh Mas Diko dari tim Rizky Motorsport. Dia balapan di depan terus dah ini. Jago nyetirnya. Masuk ke velg, ban, dan suspensi. Velg, ban yang kita pakai ini juga sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Kita pakai 18. Aslinya kan depan 19, belakang 20, kita pakai 18 dengan lebar 10,5 depan dan belakang, square. Dan menariknya adalah velg dan ban ini itu ngurangin bobot sampai 26 kilo bila kita banding dengan velg dan ban standarnya. Mau nyari di mana lagi ya bisa ngeringanin segitu banyak. Oh ya, mobil ini emang PR-nya berat banget. Mobil ini bobotnya 1.805 kilo. Tapi yang ini setelah kita ringan-ringanin, bobotnya tinggal 1.700. Di side skirt juga udah kita pasangin. Selain velg dan ban, tentunya sudah kita upgrade yang namanya brake pad, brake lines, lalu wheel stud, dan mur. Jadi mobil balap itu selalu biasanya kita ganti dengan wheel stud yang benar-benar untuk balap, karena panasnya ini disc brake luar biasa. Mobil balap dibanding mobil harian itu jauh banget beda panas disc brake-nya. Sini dulu Om Diko, gimana? Baik. Ini yang punya izin mobilnya saya review dulu ya. Lanjut. Mobilnya enak nggak? Enak. Oh iya. Bikinan Engine Plus enak banget. Nyaman. Sip. Untuk wing stay kita menggunakan bahan billet, terus fully adjustable. Ini dry carbon. Nah, ini dia. Jadi di sini ada lubang-lubang setelan. Ini memang sengaja, tergantung pembalapnya. Jadi pembalap punya fleksibilitas untuk nyeting mobil dan merasakan itu tuh kurangnya di mana, apakah mobilnya pantatnya terlalu liar ataukah pantat mobilnya terlalu diam, itu bisa setel di wing. Dan wing ini bracketnya juga kalau kita lihat, kita desain nih langsung duduk di engsel bagasi. Karena ini kalau lagi top speed, kecepatan tinggi, bobotnya bisa neken sampai 100 kg. Wah, berat ya? Kuat nggak nih? Kuat ya. Mungkin juga saya cerita dikit kenapa mobil balap semua pada pakai rear wing, terus juga pada pakai splitter. Nah, mobil balap itu kalau lari udah 200 itu perlu ditekan ke bawah agar bannya tetap dapat grip. Kenapa nggak pakai pemberat aja? Dikasih pemberat supaya ketekan. Nah, nggak bisa. Pemberat itu walaupun memberi tekanan, tapi dia itu sangat sulit dikendalikan. Maksud saya begini, misalnya nih kalian lagi lurus, ngebut, terus atau belokin setirnya, semakin berat mobilnya, itu mobilnya semakin nggak mau belok. Mungkin saya kasih gambaran keranjang belanja di supermarket, kalian masukin beras yang banyak, terus kalian lari, terus langsung rubah arahnya. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Tapi kalau keranjangnya ringan, kosong, kalian bisa melakukan itu dengan mudah. Nah, itu kekurangan dari mobil yang bobotnya berat. Kalau aero itu, mobilnya tetap ketekan, begitu dibelokin, nggak ada bobot dari mobilnya yang ngedorong ke arah berlawanannya. Jadi mobilnya belok terus. Tapi memang kalau aeronya terlalu gila, terlalu nunduk gitu, dia jadi kayak parasut. Butuh power yang besar untuk mobil yang menggunakan aero. Sekarang kita lihat ke sektor mesin. Jadi sektor mesin kita upgrade menggunakan exhaust straight pipe. Ini juga kemarin kita bikin di workshop. Jadi setelah
mobil ini kita upgrade exhaustnya, lalu dikasih filter udara sprint filter. Nah, ini di dalamnya kita hanya ganti filter pakai sprint dengan box yang standarnya. Jadi kita nggak mengganti cold air box-nya. Kemarin itu sebelum diganti filter sama sebelum ganti exhaust, saya dyno itu 380 wheel horsepower. Sekarang itu 406 wheel horsepower. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Sekarang kita lihat interiornya. Yes! Nah, ini dia interiornya. Kemarin yang pertama adalah langsung kita desain roll cage-nya karena safety adalah utama. Roll cage kita bikinin dengan sistem interlock, pengunci. Ini tabung pemadam, wajib kalau balap. Ini ada engine cut off, wajib juga kalau balap. Lalu di sini ada tombol-tombol untuk menyalakan pompa pendingin diferensial. Nah, coba kita buka dulu. Tada! Kenapa steering wheel kita ganti? Jadi steering wheel itu juga aslinya ada airbag. Airbagnya harus kita matikan. Terus steering wheel yang ini suara pengoperannya lebih mantep dibanding dengan yang stock. Kita butuh suaranya karena knalpotnya sekarang udah cukup berisik. Biar berasa gitu ngopernya. Dan semua fungsi-fungsi dari tombol setir yang lama juga sudah kita alihkan ke sini. Jadi ini semua tombolnya fungsi. Bisa nyalain tombol M1, M2 itu mode untuk penyetingan mesin yang bisa dilakukan pada mobil aslinya. Menariknya mobil ini masih ada AC, masih ada Bluetooth-nya, semua Bluetooth radio. Terus mobil ini driver's memory-nya semua ada. Kan kalau BMW siapa yang nyupir? Misalnya kita ke home, terus kita pilih nih siapa yang lagi di mobil gitu kan. Nah, begitu kita masukin driver profile-nya udah kita masukin. Tuh, ini kan welcome, ini guest profile. Kita bisa langsung masukin ke profile kita. Begitu kita masukin save-savean saya Lukas, begitu kita pencet strike langsung traction control-nya, ABS-nya, terus setelan remnya itu langsung berubah ke setelan kita. Teknologi. Untuk jok juga kita ganti bucket seat Momo dan harus ada nih lindung kepala. Ini fungsinya buat kalau ada tabrakan dari samping, pembalap tuh lehernya sampai gini gitu kan. Kalau ada ini benar-benar ketahan. Dan juga kalau emang kadang pembalap udah kecapean nahan G-force, apalagi ban slick kayak gini, udah palanya disenderin aja gini helmnya nih, supaya nggak usah nahan di setiap tikungan. Jok belakang udah kita cabut, lalu kita tutup dengan dry carbon rear seat delete kit. Sisi pengemudi juga karpet dasarnya kita tutup pakai plat. Lalu mobil ini juga dilengkapi data logger AIM yang sudah kita koneksi ke software mobil ini. Jadi pembalap itu bisa ngeliat setiap kali dia latihan posisi mobilnya di mana, pakai laptop ya, maksudnya setiap dia habis latihan lihat, buka videonya terkoneksi dengan data log, dan data lognya terkoneksi dengan mobil. Jadi saat kapan dia ngegas, kapan dia ngerem, ya kan, RPM berapa dia ngoper, tikungan ini dia speednya berapa, itu semua kerekam. Untuk suspensi, semua mobil ini menggunakan suspensi Öhlins. Jadi mobil ini one make spec, semuanya sama. Jadi di M2 Trophy itu nggak ada yang shocknya beda, setirnya beda, bannya beda, velgnya beda, semua sama. Karena tujuan dari balap M2 Trophy ini adalah untuk mendevelop pembalap, bukan untuk mendevelop mobil. Develop mobil biar bengkel aja. Ayo mas, gas! Nah, nyalain dong. Coba kita dengar suaranya. Kita lihat suspensinya. Tuh. Shock. Kemarin kita pesan dengan spring rate khusus yang lebih keras dari di katalog. Jadi ini shocknya masih pakai Öhlins DFV yang sebenarnya itu adalah street
road and track ya, mereka bilang bisa road bisa track. Tapi kita sedikit kerasin supaya benar-benar lebih cocok ke arah track. Berterima kasih karena terlibat begitu banyak orang ya. Saya juga dibantu oleh pembalap-pembalap pro seperti kemarin Mas Ananda Mikola sempat cobain mobil ini, memberi input, Mas Rizal Sungkar, Mas Rio SB. Jadi memang dalam mengembangkan mobil ini tuh kita perlu banyak sekali masukan dari orang-orang yang berpengalaman ya kan. Apalagi kayak Mas Nanda gitu kan, Mas Rio itu jagoan gerak-gerak belakang. Ini kan mobil gerak belakang, jadi sangat butuh masukan dari dia. Dan hasilnya adalah mobil ini bisa menyelesaikan 1 lap di Mandalika. Kemarin diuji oleh test drivernya kita juga, salah satunya Mas Silas. Selain dia juga membantu mendevelop mobil ini, juga dia menguji coba mobil ini berkali-kali. Kemarin sudah dapat 1 menit 42 detik. Di mana time segitu itu mungkin sebenarnya udah masuk ke time jajaran, saya bilang supercar. Jadi mobil ini bisa main-main sama supercar, timenya ngimbang-ngimbang, bisa kalah bisa menang tergantung supercarnya. Tapi intinya kemarin setelah kita uji coba dan udah sempat kemarin ada seri 1-2, ini akan menuju 3 dan 4, semuanya aman-aman aja, bagus, lancar, dan sesuai dengan konsep awal Mas Bagus dari Berg Sport adalah mobil ini harus bisa untuk mendevelop pembalap. Dan terus terang semua pembalap sampai saat ini tidak ada keluhan, mobil mudah dikendalikan, dan pembalap-pembalap ini merasa mobilnya tidak sulit untuk disetting. Terus mereka sesuaikan gaya bawahnya, mobil ini mau aja terus. Karena mobil ini itu memang kita bikin kemarin lebih ke arah untuk pembalap pemula yang baru pertama-tama coba balap, belilah ini M2. Jadi selain hal-hal teknis yang kelihatan seperti wing, lampu, dan lain-lain, sebenarnya juga kita melakukan penyesuaian di software. Tapi bukan di engine remap ya, lebih ke software-software kayak pedestrian warningnya, lalu juga kemarin untuk airbag samping kita harus matikan. Nah itu juga saya dibantu oleh Mas Tafi dan tim dari Coding 88. Memang kalau ngerjain mobil kayak gini tuh semuanya butuh kerjasama. Nah ini nih Om Silas emang agak-agak, ini pembalap dari tim BMW Ultima Engine Plus. Tamang series, tamang. Nah ini, Halo. Ini salah satu yang membantu kita, supir tembak, bahasa kerennya test driver, tapi dia kenceng banget, bisa dapat 142,9. Ada videonya nggak? Ada. Yakin ya? Ada. Oh, berarti kalau ada video di Mandalika sah. Ada kalau telemetrinya. Oke, apa itu Om? Bahasanya keren banget. Telemetri seperti televisi tapi isinya angka. Oh, oke. Televisi isinya gambar, bro. Oke, sekarang kita coba hidupin mobilnya. Injak rem, start. Kita nyalain fuel pump extra, differential cooler, adem AC-nya, bisa tutup kaca. Konten adaptif. Keluar langsung dari BMW. Engine oil temp, water temp, sorry. Boost pressure, horsepower, dan torque. Kita jalan. Wah, ciri khas mobil balap ya, joknya mendem. Oke, jadi mobil ini jalannya masih normal banget, masih kayak mobil harian juga, walaupun udah di-upgrade kayak gini. AC adem, bantingan, ini emang road and track buat jalanan juga masih oke banget, walaupun tadi yang saya bilang springnya udah kita kerasin dikit dibanding setup standar Venlo Cleans-nya. Nih pengoperan gigi. Tuh, nih kita ke mode M2. Nah, pengaktifan M2 berhasil. Tuh, langsung exhaust sistemnya suaranya pop and back. Transmisinya luar
luar biasa ya BMW. Enak banget, gila, nyaman banget. Kameramen, nyaman kan nggak ajrut-ajrutan mobil? Nyaman dong kok, nyaman banget. Enak nih buat weekend nih, buat ngeceng-ngeceng pakai roll cage. Jadi untuk transmisi dari mobil ini kita tidak melakukan penyetingan. Jadi ini map asli dari pabriknya nih. Gila, map M2-nya aja transmisinya udah top banget. Wah. Gila. Asik. Dah. Yuk kita balik sirkuit. Koko Lukas. Habis kita cobain muter jalanan Mandalika. Enak shocknya? Enak. Mantap. Wah. 142. Dagang lagi aja dia. Oke, saya rasa sekian dulu review dari saya. Saya kasih video onboard bonus buat kalian lihat mobil ini di dalam sirkuit.